Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam masa pandemi yang sekarang ini lagi melanda, apalagi ya sekarang ditambah dengan adanya PPKM. Ya, untuk sebelum kita memulai kegiatan kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, untuk absensinya Bapak kasih link di dalam deskripsi. Silakan kalian klik di deskripsi untuk link absensi. Marilah kita awali kegiatan kita hari ini dengan senyuman, agar semua yang kita kerjakan terasa ringan dan tidak ada beban. Kali ini kita akan belajar yaitu dengan topik mengenali varian COVID-19. Sebelum kita mengenali varian COVID-19, kita harus tahu arti COVID-19 itu sendiri apa. COVID adalah singkatan dari Coronavirus Disease 2019, merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius, seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan sindrom pernapasan akut berat atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina. Bagaimana penyebaran COVID-19 itu sendiri? Virus yang menyebabkan COVID-19 terutama ditransmisikan melalui droplet atau percikan air liur yang dihasilkan saat orang yang terinfeksi batuk. Jadi ketika batuk kita itu mengeluarkan percikan air liur, nah itu namanya droplet. Bersin atau menghembuskan nafas. Droplet ini terlalu berat dan tidak bisa bertahan di udara sehingga dengan cepat jatuh dan menempel pada lantai atau permukaan lainnya. Sejak akhir tahun 2020, virus corona telah bermutasi menjadi berbagai jenis varian baru atau varian. Virus corona varian tersebut telah muncul dan menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Apa saja varian COVID-19 itu sendiri? Jadi COVID-19 itu sudah bermutasi dan berbagai macam variannya atau jenisnya. Yang pertama ada alpha, beta, delta, gamma, kappa, dan lambda. Terus apa varian alpha itu sendiri? Jadi varian alpha itu memiliki kode varian B.1.1.7. Kasus pertama kali ditemukan di Inggris September 2020. Tingkat penularan virus 43-90% lebih mudah menular dari virus corona sebelumnya. Untuk tingkat keparahan infeksi lebih berpotensi menimbulkan gejala berat dan risiko peningkatan. Risiko rawat inap dari virus corona lebih awal. Itu untuk varian alpha. Selanjutnya ada varian beta dengan kode varian B.1.351. Kasus pertama kali ditemukan yaitu di Afrika Selatan bulan Mei tahun 2020. Tingkat penularan virus belum diketahui, sedangkan tingkat keparahan infeksi lebih berisiko menyebabkan COVID-19 gejala berat. Itu untuk varian beta. Selanjutnya ada varian gamma dengan kode varian P.1. Kasus pertama kali ditemukan di Brazil bulan November tahun 2020. Tingkat penularan virus belum diketahui, tingkat keparahan infeksi cenderung kebal terhadap pengobatan COVID-19. Selanjutnya yaitu varian delta
Kode varian B.1.617.2. Kasus pertama kali ditemukan di India bulan Oktober tahun 2020. Tingkat penularan virus 30-100% lebih mudah menular dari varian alfa. Tingkat keparahan infeksi, potensi peningkatan risiko dibutuhkannya rawat inap hampir 2 kali lipat dari varian alfa. Jadi varian delta ini 2 kali lipat berbahayanya dari varian alfa. Yang selanjutnya yaitu varian lambda, kode varian C.37. Kasus pertama kali ditemukan di Peru bulan Desember tahun 2020. Tingkat penularan virus belum diketahui, untuk tingkat keparahan infeksi juga belum diketahui. Selanjutnya yaitu varian Kappa, kode varian 1.617.2. Kasus pertama kali ditemukan di India bulan Oktober tahun 2020. Tingkat penularan virus belum diketahui, tingkat keparahan infeksi belum diketahui. Secara umum, gejala COVID-19 yang timbul akibat infeksi virus corona varian baru tersebut tidak jauh berbeda dengan gejala COVID-19 pada umumnya, yaitu antara lain batuk, demam, sakit kepala, sakit tenggorokan, nyeri otot, dan anosmia. Apapun jenis variannya, cara terbaik untuk menjaga penularan virus corona adalah dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan, yakni rajin mencuci tangan dengan air mengalir, mengenakan masker, selalu menjaga jarak dengan orang lain, dan menghindari kerumunan. Selain itu, vaksinasi juga merupakan pilihan efektif untuk memberikan perlindungan terhadap beragam varian virus corona yang baru. Minimal, walaupun masih terkena virus, itu efeknya lebih ringan. Any question? Kalau ada pertanyaan, silahkan klik di kolom komentar. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pelayanan klasikal kita secara daring pada hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.